Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Mari kita sediakan hati kita untuk kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat melakukan kebaktian melalui atas talian. Kami mohon supaya campur tangan Tuhan dari awal pertengahan sampailah kepada akhir kebaktian ini dapat berjalan dengan baik. Semoga setiap jemaat Tuhan diberkati puji-pujian maupun firman Tuhan, agar kami keluar di tempat kembali masing-masing di rumah kami, diberkati, dikuatkan iman kami, dan kami akan terus tetap teguh di dalam pertumbuhan iman kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita meninggikan nama Yesus, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Oh, haleluya. Yesus, kau perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutu. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau terhebat, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus hidupku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna, juru selamatku yang bertakhta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku kau terhebat, ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus hidupku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna, juru selamatku yang bertakhta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya. Di dalamku kau terhebat, ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, kami tinggikan nama-Mu ya Yesus. Engkau Allah yang hebat. Haleluya, Engkaulah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, karena kekuasaan dan kehebatan-Mu kami tertolong dan sentiasa tertolong dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
kasih Tuhan Yesus, karena pertolongan-Mu sentiasa ada bagi kami, baik pada masa lalu, pada hari ini, maupun pada masa akan datang, selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi hidup dan terang gereja-Mu. Bukalah hati kami terhadap kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami menghasilkan buah roh. Dalam kasih dan sukacita dan damai sejahtera, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Injil dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka memperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Inilah Injil Kristus. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi ini, pada hari ini kami sekali lagi dapat datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan untuk kami menaikkan syukur dan pujian kami. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing atau di rumah rekan-rekan kami, tapi kesempatan kami untuk memuji Tuhan tetap ada, dan semangat kami tetap kuat untuk mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Ya Bapa di surga, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan ini. Dan ini juga menjadi dasar yang teguh dalam hidup kami untuk terus setia dan mengikut Engkau. Ya Bapa di surga, berbicaralah Engkau kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang kita mau renung bersama dan yang kita mau pelajari bersama pada hari ini yang diambil daripada Injil Markus pasal 6 ayat 53 hingga ayat yang ke-56 dengan tema percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang di Genesaret meneruskan pelayanan. Setibanya mereka di Genesaret, mereka melihat ramai orang datang. Mereka yang sehat dan mereka yang sakit. Mereka sudah lama menanti kedatangan Yesus ke tempat mereka. Namun ada sesuatu yang dilihat Yesus yang membuatkan hati Yesus berbelas kasihan. Bukan karena banyaknya orang yang datang untuk bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus dapat melihat jauh ke dalam hati mereka. Ada suatu keinginan, kesungguhan untuk mau bertemu dengan Yesus. Mereka mau melihat Yesus dan mau melihat orang sakit disembuhkan. Tetapi apakah sebenarnya? Kita akan lihat firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelum itu saya ingin kongsikan kesaksian bagaimana situasi ini kami alami di dalam keluarga kami. Minggu lalu anak saya yang kedua, Elsie Joyce, yang bekerja di Kuala Lumpur, pada satu hari dia bersama rekan-rekan satu kerja, mereka makan bersama-sama. Tetapi tidak disangka-sangka kawan mereka ini
disahkan positif COVID-19. Dan anak kami yang kami panggil Joy, nama panggilnya Joy, dia begitu takut dan bimbang, mungkin dia juga akan dijangkiti karena kawan mereka ini bersama-sama dengan mereka waktu itu. Dan bila kami mendengar berita ini menjadi cabaran kepada kami dan membimbangkan kami bagaimana ini boleh terjadi. Kita sudah berjaga-jaga, tetapi akhirnya itu menimpa kepada keluarga kami. Lalu saya dan istri berdoa kepada Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menolong. Dan pada petang itu kami berdoa, dan pada esok harinya anak kami Joy pergi ke klinik bersama dengan beberapa kawan-kawan sekerja untuk buat ujian COVID-19. Dan pada keesokan harinya keputusan sudah keluar dan kami diberitahu yang Elsie Joyce tidak ada jangkitan. Di situ dikatakan no detect. Jadi kami sangat bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan menolong dan Tuhan menyertai Elsie Joyce. Mungkin Anda pernah mengalami situasi yang menakutkan, membimbangkan, dan dalam hati kita berkata, di manakah saya mau mendapatkan pertolongan, bebas dari kesusahan ini. Oleh itu mari kita pelajari firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, situasi yang dialami oleh orang ramai yang berusaha bertemu Yesus dan mohon disembuhkan. Mereka tahu hanya Yesus yang dapat menolong mereka. Semoga kita sekali lagi dikuatkan untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat firman Tuhan ini. Yang pertama, ayat ke-53, Yesus dan murid-muridnya di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Mereka menyeberang tasik atau danau dan sampai ke Genesaret. Jadi di pantai Genesaret, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melabuhkan perahu dan mendarat di sana, di pantai Genesaret. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Markus pasal 6 ayat 53 menyatakan kepada kita, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Untuk apa Yesus dan murid-muridnya menyeberang di danau atau tasik Genesaret? Apakah tujuan Yesus dan murid-muridnya? Tetapi dapat kita fikirkan adalah Yesus dan murid-muridnya mau memberitakan Injil di Genesaret. Mereka pergi ke semua tempat. Mereka sudah pergi banyak tempat untuk memberitakan Injil. Dan tiba di Genesaret, mereka juga mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Genesaret. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada Yesus dan juga murid-muridnya? Yang pertama, Tuhan Yesus rindu memberitakan Injil kepada orang lain. Meskipun dia sudah pergi di banyak tempat, tetapi Yesus mau meneruskan pemberitaan Injil kepada semua bangsa sebelum dia kembali kepada Bapa di sorga. Kedua, Tuhan Yesus membawa sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Inilah yang diperlukan oleh manusia. Manusia mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak keputusasaan, dan di manakah mereka dapat damai
mendapatkan pertolongan. Hanya di dalam Allah mereka akan mengalami damai dan sukacita. Ketika Tuhan Yesus mau semua orang percaya kepadanya, apa yang diberitakan, apa yang disampaikan itu adalah berita penyelamatan, berita keselamatan kepada semua bangsa. Bila Yesus sampai di Genesaret, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, bukan hanya menyembuhkan mereka yang sakit dan mengusir setan, tetapi Yesus mau supaya mereka percaya kepadanya. Yang keempat, Tuhan Yesus menyatakan kasih setia dan mukjizatnya kepada banyak orang. Apabila mereka melihat sesuatu yang ajaib, itu akan memberikan tanda kepada mereka bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus bukanlah sesuatu yang kosong, tetapi sesuatu yang dapat membawa pengharapan, membawa kemenangan, membawa mereka keluar daripada kebinasaan. Jadi Yesus mau menyampaikan, menyatakan kasih dan mengadakan mukjizat. Bahwa apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus berikan itu adalah penyelamatan dan penyembuhan kepada orang lain. Jadi apakah respon kita? Apakah respon kita kepada firman Tuhan ini? Satu, beritakan Injil kepada keluarga dan kawan-kawan kita. Siapakah kawan-kawan kita? Kita ada ramai kawan yang belum mengenal Tuhan. Inilah waktunya untuk kita memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka juga mendapat pengenalan akan Tuhan Yesus dan mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Yang kedua, tetapkan semangat untuk terus memberitakan Injil. Kita sudah percaya kepada Yesus dan tanggung jawab kita adalah untuk menyampaikan berita Injil. Selagi kita masih hidup, inilah komitmen kita, inilah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ada ramai orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi inilah peluang dan kesempatan kita untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus. Yang ketiga, jangan berputus asa jika engkau ditolak hanya karena berita Injil. Tetapi teruskan, Tuhan Yesus menyertaimu. Kalau kita ditolak, kalau kita dihina, kalau kita tidak dipeduli, kalau kita diabaikan hanya karena kita percaya kepada Yesus, jangan berputus asa. Kita berdoa supaya mereka juga mengetahui apa yang kita sampaikan itu adalah berita baik yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ayat yang ke-54. Yesus dan murid-muridnya dikenali. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jadi Yesus dan murid-muridnya ini sudah dikenali sebelum mereka sampai. Berita tentang Yesus dan murid-muridnya, mereka melakukan pelayanan, mengadakan mukjizat di tempat yang lain, sudah dikenali oleh orang-orang yang ada di Genesaret. Dan ini kesempatan mereka bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya. Yesus tiba di tempat mereka. Oleh sebab itu maka namanya sungguh dikenali, semakin dikenali. Semua orang dari berbagai daerah datang untuk bertemu Yesus. Karena setelah mereka keluar dari perahu sampai ke darat, orang-orang dari semua daerah melihat, menyambut Yesus dan murid-muridnya, dan mereka segera dikenal karena mereka sudah dikenali, karena mereka membawa berita baik, berita Injil, dan membawa kesembuhan. Di dalam ayat yang ke-55,
Markus pasal 6 ayat 55. Alkitab mengatakan ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Apakah yang dapat dipelajari daripada ayat yang ke-54 ini? Tuhan Yesus dikenali dan populer di kalangan orang Yahudi. Tuhan Yesus dikasihi dan disanjung dan dihormati. Tuhan Yesus dibenci orang lain di kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada juga orang yang tidak menyukai Yesus dan murid-muridnya. Namun mereka tetap meneruskan pemberitaan Injil. Jadi apakah respon kita? Satu, kita juga akan dibenci, kita juga tidak disukai, akan disisihkan hanya karena kita percaya atau kita menjadi pengikut Yesus. Jadi bagaimana? Apakah menjadi Kristen itu mudah atau tidak? Pastinya susah. Kedua, karena kita rajin ke gereja. Gara-gara kita rajin ke gereja, ada juga orang yang tidak suka. Karena mereka mengatakan kita ini macam malaikat, kita ini minta puji, pakai baju, pakai necktie, macam kerja pejabat, sedangkan hari Minggu, dan mereka tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tidak dapat bersama dengan kita dan kita ikut mereka. Mereka suka melakukan kejahatan, mereka suka hidup dalam keduniawian yang tidak mencari Tuhan. Mereka mementingkan pikiran mereka, perut mereka. Mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti adalah imanmu kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Meskipun kita hilang tangan, kita hilang kaki, kita hilang hidung mungkin atau telinga, hanya karena kita percaya Tuhan, kita tidak rugi. Karena kita ada kehidupan kekal di dalam Kristus pada akhirnya bila Yesus datang kali yang kedua. Yesus dihormati, Yesus dikenali, Yesus populer di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus tetap merendahkan diri. Dan Yesus tetap memberikan sesuatu yang mendorong orang lain pada waktu itu. Jadi bagi kita juga harus mengikut contoh Yesus. Kita menjadi teladan, kita tidak mau mencari keuntungan, kita tidak mencari pujian sendiri, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita membawa orang lain datang kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-55. Yang ketiga, ramai orang sakit dibawa kepada Yesus. Saya percaya waktu itu ada rumah sakit, ada tempat berobat. Tetapi kenapa mereka membawa orang sakit ini bertemu dengan Yesus? Kalau kita membaca di ayat yang seterusnya ini, orang itu dibawa di atas tilamnya. Bayangkan itu orang sakit baring-baring di tilam, diangkat terus, dan orang itu menunggu Yesus di tepi jalan sama-sama tilamnya, dan orang itu mau bertemu dengan Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kita boleh membayangkan kalau keadaan kita sekarang ini, bila kereta ambulans itu sudah bergerak dan melintasi satu-satu tempat, dia akan hidupkan itu siren bahwa ada orang sakit yang mau dihantar di hospital. Jadi semua orang akan keluar melihat apa yang terjadi. Mereka hanya lihat kereta ambulans kelang kabut mau pergi hospital. Tetapi di sini kalau kita membaca ayat 54,
Kita boleh membayangkan kalau waktu itu kita ada, orang semua kelang kabut, ada yang mungkin di atas kursi diangkat satu kali, dan kita pun berdiri di tepi, takut kena langgar. Ada orang yang diangkat sedang tidur di atas tilamnya, hanya semata-mata bertemu dengan Yesus. Mereka berlari-lari. Bayangkan perkataan berlari-lari itu bukan sesuatu yang dipaksa. Ada keinginan dalam hati mereka untuk mau cepat. Kalau tidak, mereka akan ketinggalan. Jadi mereka berlari-lari ke seluruh daerah, mengusung orang sakit di atas tilamnya dan membawa kepada Yesus. Di awal tadi saya katakan ada sesuatu yang Yesus lihat di hati orang-orang di Genesaret, terutama yang sakit. Kita tahu mereka memohon kesembuhan, mereka meminta belas kasihan daripada Yesus supaya mereka disembuhkan. Jadi di sini dalam ayat 55 kita dapati dengan jelas mereka berlari-lari, orang-orang yang sehat membawa orang sakit di atas tilam untuk bertemu dengan Yesus. Jadi inilah tanda Yesus dikenali. Bukan saja dikenali, tetapi mereka tahu bahwa Yesus dapat memberikan kesembuhan. Dan mereka berlari-lari, tergesa-gesa, mau bertemu, berjumpa dengan Yesus. Jadi apakah yang dapat kita pelajari daripada situasi ini? Pertama, mereka datang dari seluruh daerah untuk mendengarkan firman-Nya. Yesus bukan saja memberikan kesembuhan, tetapi Yesus mengajar dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang membawa kepada kehidupan yang berbahagia. Jadi Yesus memberitakan, menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang ada di Genesaret. Kedua, mereka datang untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Tidak diketahui berapa jumlah yang datang, tidak jelas berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu yang datang bertemu dengan Yesus waktu ini. Tetapi kita boleh membayangkan orang yang datang bertemu dengan Yesus ini bukan sedikit. Kalau kita perhatikan perkataan berbondong-bondong itu bukan sedikit, bukan 1-2 orang. Ada ramai orang yang tergesa-gesa, berebut-rebut untuk mau bertemu dengan Yesus. Mereka melihat sesuatu keajaiban yang ada di dalam Yesus. Jadi apakah respon kita? Respon kita adalah jangan tidak percaya lagi. Percayalah, Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Kalau orang-orang yang ada di Genesaret ini yang membawa orang-orang sakit di atas tilam mau lihat dulu apa yang Yesus boleh buat, betul-betulkah dia ini ajaib, dapat memberikan kesembuhan, orang mati hidup, baru mereka bawa, baru mereka datang? Tidak. Mereka sudah tahu dan dalam hati mereka percaya bahwa Yesus ada kuasa. Dan dalam hati mereka beriman dan percaya bahwa Yesus dapat memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit yang ada di Genesaret. Kedua, keajaiban, kuasa dan hikmat hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada di dalam dunia ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, percayalah meskipun engkau tidak melihat. Karena itu adalah iman yang sejati. Jadi ini sesuatu yang kita pelajari sekali lagi. Meskipun kita tidak melihat, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa akan datang, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena hanya Dia saja yang dapat memberikan pelepasan kepada kita. Yang keempat dan yang terakhir, ayat yang ke-56. Yang keempat, mereka sembuh karena menyentuh jubah Yesus. Jumbai, ada satu istilah yang tertinggal, jumbai itu ada seperti kalau kamu lihat gambar ini, di jubah Yesus itu ada satu jumbai yang dipanggil jumbai, yaitu seperti kalau kita di sini kita panggil mungkin seperti renda. Jadi bila orang itu sentuh, itu saja orang itu sembuh. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar. Bayangkan ini orang sakit diampai saja di pasar. Macam manalah itu sayur-sayur yang ada di sana, segala ikan. Mungkin pasar di sana lebih baik dari pasar kita di sini. Diletakkan di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan. Hanya menjamah jumbai jubah Yesus. Mereka hanya meminta belas kasihan Yesus, pegang sentuh saja itu jumbai. Itu sesuatu yang mereka minta daripada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Waktu mereka menyentuh jumbai jubah Yesus, semua, kalau kita baca ayat ini, tidak disebut separuh, tidak disebut setengah, atau 1-2 orang, tapi di sini disebut dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi bayangkan bagaimana iman orang-orang yang ada di Genesaret ini, terutama mereka yang sakit, iman mereka sangat besar. Belum pun Yesus sebut dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, sembuh, mereka sudah sembuh. Itu karena iman dalam hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Jadi inilah peristiwa yang terjadi di Genesaret. Orang ramai yang datang bertemu Yesus dan mereka mengalami pemulihan. Apa yang dapat kita lihat dari pribadi Yesus? Mereka percaya kepada Yesus. Kedua, hanya dengan menjamah jumbai jubahnya, mereka sembuh saat itu. Bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan. Saat itu juga mereka sembuh. Ketika siapapun yang menjamahnya langsung menjadi sembuh dari sakit penyakit. Mengapa? Kenapa mereka sembuh? Apakah karena Yesus sudah izinkan kesembuhan itu terjadi dan siapa saja yang minta kesembuhan akan sembuh? Tidak. Respon kita adalah mereka sembuh dari sakit penyakit karena mereka percaya. Tidak ada gunanya kalau tidak percaya. Bagaimana orang itu boleh sembuh kalau dia tidak percaya? Orang-orang ini sembuh karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka sembuh dari pelbagai penyakit dan kerasukan setan. Kuasa setan pun tidak dapat melawan kuasa Yesus. Mereka sembuh karena iman kepada Yesus. Jadi bayangkan iman orang-orang yang ada di Genesaret. Meskipun mereka tidak melihat, meskipun mereka belum melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, karena dalam hati mereka, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Inilah yang menjadi sukacita kita, bahwa bila kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan mengalami kesembuhan. Apapun keadaan, apapun situasi yang kita alami saat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersukacita karena iman dan percaya kita kepada
Tuhan Yesus. Dialah yang menyembuhkan, memulihkan dan menjaga kita dari segala perkara yang jahat, dari segala perkara yang tidak baik. Tetapi kadangkala Tuhan Yesus membiarkan kita mengalami kesusahan supaya kita tetap berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membiarkan kita mengalami tentangan, mengalami kesusahan supaya kita dapat belajar untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat bagian kita, yaitu hidup kekal, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kerajaan Allah di surga. Semoga Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan, hanya kami percaya, beriman kepada Engkau, kami akan mengalami kebahagiaan. Hanya di dalam Engkau kami mendapat kemenangan. Oh Bapa di surga, tolonglah kami supaya tetap berharap hanya kepada Engkau. Jauhkanlah segala kemuskilan kami, keraguan kami. Biarlah kami tetap bersandar kepada Engkau di sepanjang kehidupan kami. Berkati kami semua melalui firman ini, dan bila firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami tetap berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengumuman pertama, kelas penetapan Zoom. Berikut adalah kelas untuk penetapan tahun ini. Tarikh 21 Julai 2021, masa jam 7.30 malam sehingga jam 8.30 malam hari Rabu. Pengumuman kedua, minggu ini perjamuan kudus tidak dilakukan. Kebaktian adalah kebaktian umum. Pengumuman ketiga, dana ekon dan dana van gereja. Anda boleh memberikan sumbangan bagi dana ekon dan dana van gereja dengan sampul dana yang disediakan dan hantar ke pejabat gereja atau melalui pemindaan atas talian atau transfer online bank in. Sekian pengumuman minggu ini. Kekal sehat, kekal selamat, kita jaga kita, Tuhan memberkati. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku. Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan akan takut Dia. Hai, selamat petang. Ayat hafalan pada minggu ini diambil daripada Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan
Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Hai kawan-kawan, Shalom. Ayat hafalan hari ini diambil daripada Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bye. Marilah kita menerima berkat daripada Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan kekuatan kita untuk bersinar dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ayo katakan bersama-sama.
kita pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Yang percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari lambaikan tanganmu sama-sama saudara. Hey! Kau meneguhkan langkahku.